Good day everyone. Perkenalkan nama saya Septidia Nora dengan NIM 2193321 dari kelas Pendidikan Bahasa Inggris E 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Research Methodology. Di soal pertama, tentukanlah variabel-variabel dari data penelitian di effect of Discovery Learning Model on Student Reading Ability. Variabel penelitian ada dua. Yang pertama variabel independen atau variabel bebas sama dengan Discovery Learning Model, dan variabel yang kedua yaitu variabel dependen atau terikat sama dengan Student Reading Ability. Untuk soal yang kedua yaitu tentukanlah hipotesis dari penelitian the effect of Discovery Learning Model on Student Reading Ability. Hipotesis dari penelitian tersebut, H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil kemampuan membaca siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. H1 atau H alternatif sama dengan terdapat perbedaan rata-rata hasil kemampuan membaca siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika signifikan, maka 0,05 kurang signifikan, maka H0 ditolak. Jika signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Untuk soal selanjutnya yaitu analisis data dari mean, median, dan modus, standar deviasi, varians, nilai maksimum dan minimum, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Untuk yang pertama, mean, median, dan modus dari kelompok A, B, C, dan D. Untuk nilai pretest, kelompok kontrol, nilai pretest, kelompok eksperimen, nilai post-test, kelompok kontrol, dan post-test eksperimen. Pertama, saya akan menjelaskan untuk mean dari kelompok pretest eksperimen. Dari hasil analisis deskriptif menggunakan SPSS statistik, dapat kita lihat data valid yaitu 20 untuk post-test 20, pre-control 20, post-control 20. Dapat kita lihat untuk data unvalid yaitu 0, semua di sini. Hasil mean dari kelompok eksperimen pretest yaitu 19,85 seperti yang ada di SPSS. Untuk median dari kelompok eksperimen pretest yaitu 19,00. Ini dapat kita lihat di SPSS. Untuk modus yaitu hasil pretestnya 22, standar deviasi yaitu 3.731 kelompok eksperimen pretest. Untuk varian 13.924 dapat kita lihat di sini. Dan untuk nilai maksimum 14, nilai minimum 26. Selanjutnya yaitu kelompok B adalah nilai pretest kelompok eksperimen. Nilai C adalah nilai D adalah nilai post-test kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen dari post-test mean yaitu menghasilkan 87,20 seperti yang kita lihat di hasil SPSS statistik. Ini 87,20. Untuk mean yaitu 1000,870 dan untuk median 88,50.
Modus 99, standar deviasi dari kelompok eksperimen menghasilkan post-test 8.364, varian menghasilkan post-test 69.958, dan nilai maksimum dari kelompok eksperimen yaitu 99. Kemudian nilai minimumnya untuk post-test yaitu 69. Ini merupakan kelompok eksperimen pre-test dan post-test yang di bagian B dan di bagian D. Selanjutnya, kelompok eksperimen, kelompok kontrol nilai pretest. Kelompok kontrol mean dari untuk hasil pretest 19,80. Dapat kita lihat di sini hasilnya 19,80 untuk pretest kontrol. Dan untuk median 20,50, untuk modus 23, untuk standar deviasi 4.287, untuk varian 18.379, nilai maksimum 25 dan nilai minimum 12. Untuk post-test kontrol, mean 88,20, median 88,00, modus 89, standar deviasi 5.357, varian 28.695, nilai maksimum 98, nilai minimum 79. Nilai minimum dari post-test kontrol yaitu ini 79 dan nilai maksimum 98. Selanjutnya untuk uji normalitas. Hasil jawaban uji normalitas saya peroleh menggunakan SPSS statistik, di mana kemampuan membaca siswa untuk pretest eksperimen statistik 140, nilai DF sebesar 20, untuk nilai signifikan yaitu 200, sehingga hasil statistiknya 987, dan nilai DF 20 signifikan 328. Untuk post-test eksperimen statistiknya 140, untuk pretest kontrol 172, dan untuk post-test kontrol 111. Nilai keseluruhan DF itu sama yaitu 20, dan signifikan untuk post-test eksperimen 200, 122, dan 200. Berdasarkan tabel di atas dapat didapatkan nilai signifikan untuk semua data pada uji Kolmogorov yaitu lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Untuk uji homogenitas berdasarkan tabel SPSS statistik, dapat didapatkan nilai signifikan based on mean 0,096,
Sekian penjelasan dari saya untuk UAS Research Methodology.